Bagi sebagian besar dari kita, HP adalah alat untuk mempermudah hidup. Tetapi, bagi jutaan orang di Indonesia, benda ini telah berubah menjadi mesin penghancur yang bekerja 24 jam sehari, tepat di dalam saku mereka. Judi online bukan lagi sekedar permainan sembunyi-sembunyi dalam gang. Ia telah masuk ke ruang privat kita, menyamar melalui serbuan iklan dan menjanjikan kekayaan instan di tengah kesulitan ekonomi. Di Indonesia, hal ini bukan cuman dilarang, tapi merupakan tindak pidana. Masalahnya, ini bukan lagi sekedar hobi buruk segelintir orang. Menurut data terbaru yang dirilis oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, angka perputaran uang judi online di Indonesia benar-benar di luar nalar. Di tahun 2024 saja, angkanya sudah menembus lebih dari 600 triliun rupiah. Dan yang lebih menyedihkan, data Satgas Judi Online menunjukkan bahwa pemainnya bukan hanya orang dewasa. Ada lebih dari 2,3 juta jiwa masyarakat kelas menengah ke bawah yang terjebak dari judi online. Bahkan anak-anak di bawah umur pun sudah mulai terpapar. Ini bukan lagi sekedar isu ekonomi, tapi sudah menjadi darurat nasional. Salah satu tragedi yang paling kelam yang dilansir dari kompas.com adalah kasus yang terjadi di Mojokerto pada Juni 2024 yang lalu. Seorang polwan berinisial FN nekat membakar suaminya sendiri, yang juga merupakan seorang anggota polisi. Pemicunya sangat tragis. Sang suami diketahui menghabiskan sebagian besar gaji mereka yang seharusnya untuk kebutuhan 3 anak mereka hanya untuk bermain judi online. Tidak memandang profesi, jabatan, ataupun tingkat pendidikan. Ia menyerang akal sehat, menghancurkan empati, dan pada akhirnya membutuhkan fondasi keluarga hingga ke titik yang paling dasar. Tapi bagaimana kita melihat fenomena ini secara lebih luas? Dari sisi sosial dan etika, apa yang sebenarnya terjadi dengan tatanan masyarakat kita? Untuk menjawab ini, saya sudah mengundang beberapa dosen dari kami, yang seorang akademisi yang ahli di bidang judi online. Mari kita simak analisis dan pandangan langsung dari beliau yang akan membedah fenomena ini dari kacamata seorang pendidik. Silakan disimak. Selamat pagi Bapak, sebelumnya perkenalkan saya Atala Rafiq Sifar. Senang sekali kami bisa diberikan kesempatan waktu oleh Bapak untuk program kerja ini. Sebelum masuk ke topik pembahasan Pak, kami minta izin Bapak untuk perkenalan singkat terlebih dahulu Pak. Mungkin dari nama, asal instansi atau bidang yang sedang Bapak geluti sekarang Pak. Oke. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Abdul Majid. Nama saya Zulfikar Bisma Putra Rosi. Ya, pengajar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, khususnya bidang hukum pidana. Saya adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Sekarang saya ini ditempatkan di Kompartemen Hukum Islam, ya di FHUB. Dalam perkembangan hukum di Indonesia, baik itu pada masa KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46, dan perkembangannya sampai saat ini dengan Undang-Undang Nomor 1 2023 dan Undang-Undang ITE dengan perbaikan yang kedua Undang-Undang 1 Tahun 2024, Indonesia mengalami berbagai macam pasang surut pengaturan atau keberadaan judi itu. Bahkan di Indonesia pernah judi itu merupakan perbuatan yang legal. Ya. Kita tahu salah satu hasil nampak dari judi itu Jakarta. Ya. Pak ya. Ya, zamannya Ali Sadikin itu kan diperkenalkan judi. Bahkan dulu klub sepak bola kita itu yang terkenal itu dari judi itu. PS Mitra itu dulu kasino, ya itu di Surabaya itu bisa mendatangkan sampai ke Ahmad Afandi yang dari Singapura itu ya. Nah, judi online
memang tidak secara spesifik dalam pasal 27 ayat 2 dan pasal 45 ayat 2 itu tidak spesifik disebut judi, hanya disebutkan mentransmisi, termasuk beberapa ketentuan lain ya di dalam KUHP kita maupun dalam undang-undang kita. Nah, jadi itu intinya, sehingga pada dasarnya judi itu adalah perbuatan yang dilarang tanpa izin. Meskipun di dalam undang-undang kita juga disebutkan dengan izin, tanpa izin. Artinya kalau ada izin boleh. Cuma sampai sekarang belum ada izin untuk perjudian karena Istilahnya kenapa kok bertentangan dengan sosiologis masyarakat ya. Satu, perjudian itu adalah sesuatu hal yang kalau menurut penelitian yang pernah saya baca, banyak orang-orang yang awalnya itu mencoba judi dan kemudian sulit lepas karena ternyata di dalam judi itu ada adiksinya. Meskipun ini bukan narkoba ya, tapi ada sifat adiksinya. Karena begini, ini saya kasih contoh ya. Ketika misalnya ada orang dia kepingin dapat untung nih, misalnya katakanlah untung 500.000 misalnya. Terus dia awal-awalnya pasang taruhan 100.000. Kalau dia menang, dia bakal dapat 500.000. Tapi kan di sini kan tidak ada jaminan kalau dia bakal menang. Nah ini kembali ke jawaban yang di awal tadi. Dia setor uang, tapi dia tidak mendapatkan jaminan apa-apa. Ya. Terus kemudian kalau misalnya dia kalah, ya 100.000 itu kan hilang. Nah cuma berdasarkan penelitian yang pernah saya baca, orang yang seperti ini, karena dia ngerasa kalah di awal, dia tambah lagi. ya, judi online itu kan menggunakan aplikasi ya, aplikasi digital. Kita tahu karakteristik dari aplikasi digital itu kan permanen ya, tidak bisa hilang. Ya memang secara akademis ada perdebatan bahwa pembuktian judi itu harus dilakukan seketika. Itu memang masih menjadi debatable, artinya sebelum berlakunya KUHP baru, memang dulu bisa suatu saat kalau ditemukan ada jejak digital tentang perjudian bisa ditangkap selama belum daluarsa. Ya. Memang katanya sih sekarang ada permen yang mengatur bahwa judi harus tertangkap tangan. Harus tertangkap tangan. Ya, jadi harus diketahui pada waktu perjudian itu berlangsung. Tapi kita tahu kan tidak mungkin aparat itu terus, meskipun kita punya saber digital ya, yang terus mengawasi, tapi kan tidak mungkin bisa dilakukan setiap saat. Jadi menurut saya ya setiap saat bisa ditangkap, gitu. Karena kalau jejak digital itu tidak bisa hilang, harusnya bisa ditangkap kapan saja selama tidak daluarsa. Kalau saya pribadi. Untuk masa daluarsanya itu mungkin ada ketentuannya Pak? Ada di KUHP ada. Kalau 1 tahun itu 3 tahun, kalau di atas 3 tahun itu 6 tahun, kalau 3 tahun ke atas 12 tahun, kalau hukuman mati 18 tahun itu ada ketentuan daluarsa itu. Apakah berarti pelaku judi online itu bisa dikualifikasikan sebagai korban ya? Kalau menurut perspektif saya, enggak. Kalau menurut saya sama. Pelaku itu kan mengetahui dia ini melakukan itu kan kalau teori pidana itu kan ada namanya sadar dengan maksud, sadar kepastian, sadar kemungkinan ya. Ini kalau menurut saya para pengguna judi online tiga-tiganya masuk. Sadar dengan maksud, mereka main judi online dengan maksud untuk menang. Sadar kepastiannya adalah kalau misalnya menang dia untung, kalau misalnya kalah dia rugi. Sadar kemungkinan karena dia tidak bisa memastikan dia menang atau kalah. Yang mana di sini istilahnya jadi begini. Dari berdasarkan hal tersebut, berarti para pengguna judi online ini mereka tidak punya alasan pemaaf dan alasan pembenar. Jadi gini loh, karena mereka mengetahui dan menghendaki, ya mereka ini istilahnya perbuatannya tidak bisa dibenarkan dan perbuatannya juga tidak bisa dimaafkan. Jadi alasan pembenar dan alasan pemaaf ini kalau menurut saya tidak berlaku bagi para pengguna judi online. Jadi kalau mereka dikualifikasikan sebagai korban, saya rasa sih tidak tepat dan tidak bisa gitu loh. Ya. Baik teman-teman sekalian, setelah kita mendengarkan materi yang sudah disampaikan oleh dosen kami, mari kita lanjut ke sesi wawancara kepada masyarakat. Mari kita saksikan. Jadi di sini aku mau ngasih sosialisasi kepada kalian semua itu tentang tindak pidana judi online. Kira-kira kalian tahu nggak sih apa itu judi dan apa itu judi online? Menurut kalian aja nggak apa-apa. Kalau menurut aku judi online itu seperti, kalau dalam bahasa game itu seperti gambling atau menyerahkan uang atau menyetorkan uang kepada sebuah website atau bandar
Dan itu ya bahasanya kayak permainan orang kaya sebenarnya, bukan untuk orang miskin. Jadi ya gambling. Kalau saya seperti itu. Kalau menurut aku pribadi, judi online sendiri itu hampir mirip tadi seperti yang dibilang teman saya, gambling. Tapi karena itu basisnya online, berarti itu kan memakai alat komunikasi yaitu HP, komputer, dan itu berada di situs internet. Baik, kalau gitu kakak tahu nggak sih kalau di Indonesia ini judi online diatur, dan apakah kakak tahu dasar hukumnya? Kalau dasar hukumnya kami masih kurang tahu, Kak. Kurang tahu juga. Kalau dasar hukumnya mungkin kita orang awam jadi kita kurang tahu dasar hukum. Iya, kurang tahu juga sih, kurang tahu. Dasar hukum judi online di Indonesia itu diatur, dan itu berdasarkan KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan berdasarkan Undang-Undang ITE. Pada pasal 426 ini, di mana untuk bandar itu setiap orang yang menawarkan kesempatan berjudi itu termasuk bandar, Pak. Ya. Itu bisa dijerat pada pasal 426 KUHP. Nah, pidananya apa? Itu bisa dipenjara 10 tahun penjara dan juga didenda 2 miliar, Bapak. Nah, untuk pemain itu diatur pada pasal 427 KUHP, Pak. Nah, hal ini di mana pemain ataupun kita masyarakat biasa menggunakan hanya kesempatan untuk berjudi. Berarti bukan kita menyebarkan, tapi kita pemain utamanya langsung. Ini nanti bisa dipenjara sekitar 3 tahun, didenda dengan 50 juta rupiah, Pak. Kalau misalnya pasal 27 ayat 2 UU ITE ataupun yang menyediakan platform untuk berjudi ini sekaligus dia sebagai bandar, ini bisa dikenakan pidana sekitar 10 tahun dan juga denda dengan 10 miliar, Bapak. Kemudian kita juga ada nih seperti alurnya itu. Jadi alurnya ini seperti ini ya. Jadi ini adalah alur bukti digital untuk tindak pidana judi online atau TPJO. Nah, yang pertama itu ada di rekening korban. Jadi nanti kalau misal ada orang yang mungkin menggunakan bank sebagai transaksi untuk judi online-nya, itu bisa terdeteksi dari bank sendiri, Bapak. Itu sangat krusial, Bapak. Nah, kemudian yang kedua ada bukti screenshot aplikasi judinya, lalu chat grup di WA ataupun Telegram. Nah, itu bisa jadi bukti, Bapak. Yang keempat itu ada history browser HP, dan yang kelima itu ada data PPAT, Pak. PPA. Nah, penyelidikan. Yes, ya, jadi di situ bisa dilihat tentang aliran uangnya. Baik, Kakak, untuk itu maka dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya apabila seseorang itu terlibat dalam suatu tindak pidana judi online, maka semua pihak itu dapat dihukum. Baik itu yang merupakan pemain, bandar, maupun penyedia platform judi online tersebut. Kemudian, untuk bukti tindak pidana judi online melalui digital itu sangat mudah didapatkan, yaitu buktinya bisa melalui rekening, screenshot, dan lain sebagainya. Kemudian, untuk proses penyelidikan sampai dengan sidang untuk judi online itu sangatlah cepat, yaitu kurang dari 6 bulan. Kemudian, baik, untuk itu terima kasih kepada kakak-kakak karena telah menyempatkan waktunya kepada kita semua. Terima kasih, Kak. Pada akhirnya, kita harus sadar bahwa tidak ada ruang bagi keberuntungan di dalam sistem yang diatur oleh algoritma. Bandar tidak pernah berjudi. Mereka sedang berbisnis. Dan dalam bisnis ini, pemain adalah komoditas yang diperas hingga kering. Satu-satunya cara untuk keluar sebagai pemenang dalam permainan ini adalah dengan menyadari bahwa Anda sedang kena tipu dan memilih untuk berhenti melangkah lebih jauh. Jangan tunggu sampai tidak ada lagi yang bisa Anda pertaruhkan. Saya Muhammad Iqbal, pamit undur diri. Terima kasih.